Hari ini tanggal 11 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik, ayyamut tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan ini diharamkan untuk berpuasa. Makanya langsung minumannya keluar itu tadi. Haram ya Bu ya. Kalau yang mengamalkan ayyamul bid khusus di bulan Dzulhijjah, maka dimulai besok hari Sabtu tanggal 14, 15 dan 16. Biasanya kan 13, 14 dan 15. Khusus Dzulhijjah diganti 14, 15 dan 16. Ini yang pertama. Yang dua, tasyrik itu artinya menjemur daging. Karena bagiannya banyak. Kemarin sudah ada yang digulai, ada yang disate, ada yang krengsengan, ternyata masih sisa. Zaman dulu tidak ada kulkas, maka dijemur. Lah menjemur daging di terik matahari namanya tasyrik. Supaya apa? Dagingnya itu bisa dimakan lama, Pak. Tapi ojo suwe-suwe sampai 2 tahun disimpan, didendeng. Jadi tasyrik artinya menjemur daging untuk didendeng. Sama asal daging sedaya. Kalau tinggal teng pasar kata kok. Yang nomor 3, Bapak Ibu sunnah membaca takbir. Namanya takbir muqayyad. Takbir yang dikhususkan untuk hari raya dan ayyamut tasyrik. Ada takbir itu mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau mutlak itu panjenengan takbir kapan saja boleh. Kalau riyoyo takbiran mboten napa-napa, asal kalimatnya bagus. Tapi khusus untuk hari tasyrik takbir muqayyad mulai kemarin nggih. Malam takbiran itu mulai malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Sunnah takbir. Dan disunahkan menyembelih binatang kurban sampai nanti akhir hari tasyrik. Nyembelih sakniki angsal, binje angsal, Jumat nggih angsal batas asar niku. Nggih, kurban sapi boleh, onta boleh, kurban kambing juga boleh. Yang tidak bisa berkurban ya terpaksa harus kurban perasaan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tentang doa Nabi setelah sholat. Akan beberapa hadis kita baca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat selalu mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah niki sering ibu nggih, sering dibaca setelah sholat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, yang jauh dari yang mereka sifatkan, dan salam atas para rasul serta segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Biasanya doa ini dibaca setelah membaca doa, baca sholawat, terakhir baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Anas, setiap selesai sholat selalu membaca doa ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah waj'al khaira ayyami yauma alqaq. Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah khaira umri akhirahu, sebaik-baik umurku pada akhirnya, wa khaira amali khawatimahu,
dan sebaik-baik amalku adalah penghabisannya. Waj'al khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada hari ini saat bertemu denganmu. Sama tirakan nggih. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaq. Jadi minta 3 ini Bapak Ibu. Minta di akhir umur itu benar-benar diberikan kebaikan. Kemudian di akhir amal itu juga diberikan kebaikan. Dan di akhir hayat kita itu benar-benar bisa berjumpa dengan Allah. Saya kemarin itu melihat YouTube. Tidak sengaja saya ini melihat YouTube. YouTube itu kenapa Bu? YouTube ini kenapa? Tunggale yuk tun yuk jayu rani. Ada seorang Habib, Masya Allah. Menurut saya ini ngawur Habib itu. Saya pernah berjumpa dengan beliau 2 kali. Habib Husain Pak Agil Tuban. Saya diundang Bupati Tuban, waktu itu Pak Fathul Huda. Jadi yang diundang itu saya ceramah, tapi beliau minta jam untuk ceramah juga. Padahal yang diundang resmi itu kulo. Terhadap orang yang seperti ini ya kadang-kadang saya ya apa ya. Jadi pakaiannya ya pakaian Habib, ya, jubahan ya memang dia Habib. Kemudian sering main di sosmed ya, berstatement tentang kiamat, beberapa kali yang diviralkan itu. Tadi malam konten yang saya lihat itu adalah konten cerita tentang Habib Ali Al-Habsyi. Ini guru dari para habaib semua. Itu katanya pernah melihat Allah 10 kali. Ini kan ngawur Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali harus mati dulu, harus mengalami alam akhirat, kemudian nanti baru di surga itu ketemu Allah. Tidak ada orang makhluk. Nabi Musa alaihissalam aja hanya mendengar suara Allah. Rasulullah Isra Mi'raj itu baru satu-satunya manusia ya Rasulullah Pak. Nah ini Habib. Jadi dia bercerita kalau Habib Ali Al-Habsyi itu melihat Rasulullah ya, okay? Tapi ndelok Allah demi ini harus ditolak seperti ini. Ini ngawur ini. Masih Habib itu kan menungso Pak, harus ditegur juga. Dan banyak sekali statementnya yang tidak masuk akal. Nah begitu itu didengarkan orang, jamaahnya banyak dan rata-rata orang awam yang baru belajar agama, itu kan merusak akidah. Nah, kita tidak, dengan orang seperti ini kita ini menyayangkan Bapak Ibu. Sampaikanlah seperti yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau hanya memberikan penjelasan, silakan berikan penjelasan, tapi jangan keluar dari koridor aslinya ini. Waktu ada hari santri beberapa tahun sebelum pandemi itu saya diundang di alun-alun Tuban. Ceramah. Ternyata beliau datang, tidak dibagai sama Pak Bupati, minta bagian ceramah. Sama Pak Bupati bilang, saya sudah mengundang Ustadz Muzaki dari Surabaya. Jadi Habib tidak usah. Nanti doanya ada kiai dari sini juga. Akhirnya dia diundang, pulang dia. Bukan itu, kalau itu kan urusan pribadi. Tapi kalau sudah statement bahwa ada manusia bisa melihat Allah, ya itu harus dibantah. Ternyata betul. Saya cek lagi, ada anak turunnya Habib Ali Al-Habsyi itu bercerita bahwa datuk saya ini tidak pernah mengatakan itu. Wah, ngarang berarti. Jadi anak cucunya Habib Ali Al-Habsyi sendiri tidak pernah mengatakan kalau datuknya pernah melihat Allah. Ini doa ini melihat Allah itu kalau di surga.
Jadi di saat manusia itu menikmati kenikmatan surga, disitulah Allah menyapa kepada penghuni surga, dan sapaan itu ada dalam Quran. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi orang-orang yang masuk surga itu Bapak Ibu kan menikmati segala kenikmatan yang dijanjikan. Di tengah-tengah mereka menikmati kenikmatan yang dijanjikan, itulah Allah itu datang menyapa mereka. Dan ketika Allah menyapa mereka, seakan-akan mereka itu melupakan nikmat surga, karena ada yang nikmat lebih nikmat dari itu apa? Memandang Allah. Itu namanya ayatnya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang baik itu dapat al-husna, itu surga, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Apa? Memandang Allah. Dan nanti di akhirat ada orang itu yang tidak mau Allah memandang kepada dia. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Orang ini tidak akan mungkin dipandang oleh Allah dan tidak akan pernah dibersihkan oleh Allah dari dosa, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu doanya ini, doanya Allahumma ja'al khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah waj'al khairu ayyami yauma alqaq. Jadikanlah sebaik-baik hariku pada hari di saat saya bertemu dengan Engkau ya Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau ada orang yang bercerita tentang ada manusia yang bisa bertemu Allah di alam dunia, itu ifkun muftaro, kebohongan yang sangat besar. Kalau sekarang itu hoax, jadi ada ciri-ciri hoak. Ngewarang ae wong-wong. Saya itu kan takut Pak, kalau ada orang itu punya jamaah, punya murid, ya, punya pengikut, kemudian berstatement seperti itu dan diikuti oleh para pengikutnya. Itu berbahaya. Makanya kalau ngaji-ngaji itu ya sebaiknya bawa kitab seperti ini Pak. Ini kan saya hanya, bukan dari pendapat saya, ini kan hanya menyampaikan pendapat ulama-ulama yang mumpuni dalam keilmuan. Jadi ceramah ini bukan ceramah saya hanya membaca kitab menyampaikan ceramahnya para ulama, dan ulama itu pun mengikuti Nabi. Makanya ada hadisnya, ada ayatnya, ada pendapat-pendapat para ulama. Baik Bapak Ibu, berikutnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kemiskinan, serta siksa kubur. Jenengan tiraaken Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari kekafiran, lindungi aku dari kefakiran atau kemiskinan, dan lindungi aku dari azab kubur. Saya kemarin itu terus terang apa ya Pak, merasa kecewa dengan Gubernur Jawa Timur itu. Jadi kemarin ada acara malam takbiran itu, saya mimpin zikir sama takbiran bersama dengan Gubernur, bersama dengan Gus Miftah, bersama dengan Anang Hermansyah, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar. Di dalam sambutannya Gubernur itu Masya Allah, tidak tahu ya, mudah-mudahan beliau ini orang diampuni Allah dosa-dosanya. Jadi mengatakan kalau bakal Jawa Timur itu akan didatangi varian baru, varian yang lebih gencar dari sekarang, corona ini. Saya langsung kaget Bapak Ibu. Ini ada pemimpin yang hari-harinya itu isinya menakut-nakuti orang aja. Kalaulah itu memang ada, kan ada bahasa lain yang bisa disampaikan agar rakyat ini tenang. Dan itu di relay oleh 600 channel YouTube loh Pak. Masya Allah. Ada apa? Ada kepentingan apa? Ada kepentingan apa? Terus kemarin yang bisnis vaksin yang palsu itu ketangkep. Katanya mantan dokter juga.
Jadi yang main sekarang dokter semua Bapak Ibu. Makanya kemarin ada statement dari seseorang di YouTube itu, tolonglah jujurlah Pak Dokter, jujurlah Pak Dokter. Dokter-dokter yang jujur itu tolonglah dikasih tempat, dikasih panggung, dikasih mikrofon untuk mereka bicara. Karena rakyat ini sudah benar-benar terpuruk. Tambah lagi tadi malam diputuskan PPKM-nya nambah, diperpanjang sampai tanggal 25. Nanti 25 diperpanjang lagi. Tapi kita ini masih punya optimisme dengan doa ini loh Pak. Ini doa inilah cocok untuk sekarang. Ya Allah, hindari aku dari kekafiran. Hari ini orang itu yang kalau sudah makannya sulit Bapak Ibu, itu cenderung melakukan hal-hal yang menjurus kepada kafir. Ada hadis lain mengatakan Nabi, kadzal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang yang fakir itu dekat dengan kafir. Fakir kafir. Karena orang yang tidak bisa makan Pak, sulit ekonomi, dia akan mencari jalan, walaupun jalan itu tidak dibenarkan oleh agama, terjang aja, sepenting mangan. Nah sekarang peraturan ada tapi solusi tidak ada. Ya Allah, lah ini ya Allah hindari aku dari kekafiran dan kefakiran. Terus yang kedua, orang takut mati itu. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Kasus Bapak Ibu, kasus tentang ini kalau semua pakai hati nurani dan kejujuran, itu pemerintah pasti akan memberikan statement yang mendinginkan. Beberapa data yang dihimpun oleh kawan-kawan, virus itu dari dulu ada Bapak Ibu, sampai sekarang, sampai kiamat itu ada. Tapi ini bukan persoalan virus, ini persoalan pandeminya ini loh yang kurang ajar ini. Jadi kalau memang penularan itu dari hawa, ini loh Pak, apa nih? Batuk dari abab nih, abab nih. Lah apa wong mati ku sampai di protokol. Wong mati gak iso watuk. Itu saja loh. Dan dokter itu sudah meyakini kalau orang sudah mati Bapak Ibu, itu tidak mungkin virus itu hidup di situ. Jadi tidak mungkin menulari orang mati itu. Ini rada emosi kalau niki. Gara-gara kakean daging nih. Loh, sampean apa pakai akal loh Pak? Tapi mereka bikin protokol dan mereka syuting, mereka sebarkan, viralkan, sehingga rakyat ini takut loh nong mati. Itu yang nyata-nyata. Kalau memang benar itu karena COVID Pak, itu loh nggak menularkan. Kuburan biasa po, dimandikan secara Islam, dikafani secara Islam, biar keluarga itu ada penghormatan kepada jenazah, kembalikan kepada keluarganya. Ya kan, adanya pakai masker menurut mereka itu kan supaya apa? Kalau ada, lah mau seorang mati ku watuk wahing terus abape iso tersebar. Demi Allah ini nggak masuk akal Bapak. Mereka sendiri yang mengucapkan, mereka sendiri yang mengingkari gitu loh. Dari situ saja loh. Aku sing loro-loro gak ada masalah. Sing mati ay perlakukan dengan yang baik. Karena jelas ini ada 10 dokter dari Airlangga, dari UNER itu mengatakan bahwa kalau orang sudah mati, virus itu mati, tidak mungkin menularkan. Laopo dikubur koyok ngono loh. Dan tidak ada pembelaan dari siapapun Bapak Ibu. Terakhir sampai apa sih zaman kok ngono pemerintah? Meten-meteni. Loh, diplastiki, Masya Allah, aku sampai ya Allah, dan kita tidak bisa apa-apa Bapak, nurut aja. Makanya jangan salah kalau kemarin ada jenazah itu pulang paksa, jangan salah. Terakhir berita ini, dan ini nyata Pak, bukan hoax. Jadi ada ambulan itu ngantar peti-petinya kosong. Dan itu bukan 1-2 kali loh. Peti mati itu loh, dilebokno kuburan itu, gak ono jenazah kosong. Mosok iku setan dikubur. Agar benar-benar seakan-akan ini keadaan darurat, ini Masya Allah, demi Allah, dosa gede pemimpin itu. Ya Allah. Kalau niki boy, ya apa sih rek? Tak ngombe sih.
Saya ini Pak, tiap hari itu sama wali kota, sama gubernur, ngeluh sirahku saya itu. Sampai niki dibayar piro sih, koyok ini kena rakyat cek tegone iku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ngombe-ngombe lah aku ngamuk terus. Ya Allah, enak erek ta erek. Jadi peti mati dimasukkan ke kuburan. Ambulan wiu kalau isi ini. Saya terakhir Pak, demi Allah saya saksi sendiri. Jadi kemarin jam berapa nggih? Jam berapa nggih? Itu ada ambulan itu dari kuburan sini, Pakal mriki. Saya keluar dari gang. Terus sama-sama ngisi bensin di manukan sebelah kiri itu. Kulo kan mudun dan saya tahu Pak, ndak ada isinya itu. Wong-wong nguyu nang toilet tok. Ana wong loro nguyu karo, aku tak nguyu sik ya, tak delok kan sapa. Dadak sama-sama ngisi bensin, keluarnya kan saya juga sama keluar. Diurupno sirine. Wih. La haula. Tujuan sirine itu Bapak Ibu, miyak dalan. Supaya orang minggir. Karena mau ngubur atau ada orang yang sakit di situ, gak ono sapa-sapa wong supire lho mari nguyu ngetap nang gone toilet SPBU. Lah, seperti ini kan mesti sistematis toh, Pak. Oh, mereka itu pegawai-pegawai negara kok. Maksud saya, ayolah negara, rakyat itu didelok, ya apa sih keadaannya rakyat iki. Sampai yang oleh bayaran tanah sing dodol-dodolan iku lho. Pada akhirnya saya ini percaya sampai dokter Louis percaya aku suwe-suwe. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu ndak ada apa-apa Pak sekarang Pak, ndak ada apa-apa Pak, ya Allah kawan apa-apa Bu. Dan kalau kita beriman kepada Allah, ndak ada apa-apa. Untung kemarin masih bisa sholat id sampean Pak. Di beberapa daerah ndak boleh tukaran sampai polisi. Di Madura itu di Bangkalan itu juga Masya Allah, di Masjid Agung Bangkalan juga oleh melbu soal. La haula wala quwata illa billah. Dan ini ceritanya adalah perang antara pemimpin dengan rakyat. Intinya begitu. Rakyat itu dibikin susah koyong ini. Saya menasal BLT apa dereng? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baik Bapak Ibu, makanya ndonga lah, ndonga sakniki ndonga, ya Allah hindarkan aku dari kefakiran, kekafiran, dan hindarkan aku dari siksa kubur. Sekarang kita masuk kepada zikir setelah subuh. Zikir setelah subuh. Kalau Bapak Ibu bertanya, waktu yang paling mulia untuk zikir di saat matahari terbit adalah zikir sesudah sholat subuh. Enten ayat sampai Allah bersumpah atas nama itu Bapak Ibu. Apa ayatnya? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niki Bapak Ibu, niki loh, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ini memang tidak dijelaskan jamaahnya di masjid atau di rumah, pokoknya sholat subuh berjamaah. Ya tentu kalau masjid kan lebih utama Pak, tapi nggak dijelaskan dalam hadis ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh mabrur. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau baleni jek seneng sampean. Niki termasuk zikir loh Pak. Ngaji niki zikir lho nggih. Makanya gak prei niku wau ngaji ini masih riyo-riyo. Iman. Lah preyo napa subuh niki gak ana kegiatan apa Pak. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini ada beberapa versi pendapat.
Ada yang mengatakan sholatnya syuruk, tapi ada yang mengatakan sholat duha. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan sholat duha, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Masya Allah Bapak Ibu, ini solusi dari Nabi. Di saat hajinya lockdown, tidak bisa berangkat, masih ada solusi. Saya menunggu aja Pak, kok ingat nih loh, sampai matahari terbit, wiritan atau di dalam sana boleh, zikir ini pengajian boleh. Ditanya sama orang, Pak sama lapo Pak kok mari subuh lungguh sampai srengenge muncul? Aku pengen haji mabrur. Enak sampean gak ada daftar, gak ada biaya, gak ada tawaf, gak ada sa'i, gak ada wukuf, gak pakai mabit, akhirnya mobat mabit. Duduk zikir, zikirnya umum, monggo silakan apa saja boleh, apa saja boleh. Masya Allah, seneng Pak, dengar ini seneng saya. Jadi panjenengan kira-kira wis haji mabrur pinten nih gini, corong ngeten iki. Walah balik. Jadi tidak ada alasan orang muslim, orang mukmin itu bersedih hati, itu tidak ada Pak. Karena obatnya semuanya ada. Ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin yang protes-protes gak berangkat haji itu ya, saya kasih hati sini, seneng hati ini Pak. Masa Ustadz maru subuh wiritan sampai srengenge muncul itu haji mabrur. Saya menek ngomong mosok, nek aku sing ngomong gak apa-apa. Lah itu Nabi sing ngomong. Dipikir apa dewi sing ngandani. Nabi ke-26 lah koyok Joseph Zhang itu. Lalu terus ditanya, Pak batasannya matahari terbit itu jam berapa? Gampang Bapak Ibu, ngitungnya gampang. 1 jam seperempat setelah masuk waktu subuh. Misalnya nggih, saat ini subuh ini jam 4 seperempat. Maka jam 4 seperempat nggih, 1 jam seperempat berarti setengah 6 itu sudah waktunya, boleh. Nek setengah 5 jam 6 kurang seperempat. Lho ngeten iki lho Pak. Setengah 6 iki pun matahari terbit lho nih lah. Meletek mana matahari. Boleh. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan fi duburi sholati subhi, di dalam atau pada saat setiap selesai sholat subuh. Siapa orang yang membaca setiap selesai sholat subuh, wa huwa sanin rijlaini, dan dalam keadaan duduk sesudah sholat subuh. Jadi dalam keadaan duduk Bapak Ibu. Kan ada zikir itu berdiri, ada zikir itu duduk, ada zikir berbaring. Ini syaratnya harus duduk. Dan itu sebelum bicara, sebelum ngomong. Ini rata-rata berat nih Pak. Jadi siapa orang membaca zikir ini dalam keadaan duduk dan dia belum berbicara kepada siapapun dan tidak berbicara apapun. Nek ngeten pun ngomong niki. Untuk khusus zikir niki lho nggih. Apa yang dibaca Pak? Jenengan hafal. La ilaha illallah qabla ayyatakallam, sebelum dia ngomong. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan hafal. Dibaca berapa kali? Asyra marrat. 10 kali. Kalau panjenengan baca ini Bapak Ibu, katanya Rasulullah, kutibalahu asyra hasanatin, akan ditulis dengan 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiatin, dihapuskan 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika fi hijrin min kulli makruh wa hurisa minasyaiton. Dan pada hari itu ia mendapatkan perlindungan Allah dari gangguan yang nampak maupun yang tidak nampak, gangguan setan maupun gangguan manusia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumitnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah subuh sebelum ngomong, maka akan diberikan kebaikan, 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan pada hari itu dia mendapat perlindungan Allah dari syaitan. Walam bagi li dzambin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi ta'ala. Dan yang terakhir itu, maka tidak patut ia mendapat dosa pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Dijaga Allah dari segala macam perilaku dosa. Ini gampang Bapak Ibu, 10 kali ya. Kalau biasanya kan imamnya hanya 3 kali, saya menambah itu. Memang kalau imamnya 10 ya tambah saya senak wis sebelum bicara. Dan saat-saat tengah-tengah jenengan kok wiritan ngiki ono sing ngejak ngomong, jangan dijawab. Mau 10 wae, enten ono pirang detik. Paling satu kalimat itu hanya 3 detik. 3 detik, kemudian kali 10 ya 30 detik. Hanya setengah menit lah baca ini. Tapi pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Baca setiap sholat, setelah sholat subuh. Rawahu Abu Dawud. Nah ini lagi Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan pada sahabat Muslim bin Haris At-Tamimi. Beliau mengatakan, idan sorofta min sholatil maghrib, jika engkau selesai sholat maghrib, maka ucapkanlah apa? Fakul Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, maka apabila engkau membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, summa mutta, kemudian kamu mati. Ono sing nerjemahno salah. Summa mutta, kemudian kalian mutah-mutah. Gak ngerti bahasa Arab panjane. Kamu mati min lailatika, malamnya kamu mati. Maghrib baca ini 7 kali, malamnya mati Pak. Kutibalahu jiwarun minha, maka kamu mati dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Kalimat dilindungi Allah itu ya 1, ya matinya husnul khotimah. 2, dijaga dari siksa kubur. Di kuburnya dia aman. Pun apa Pak? Nyenengan mboten sak kuwatir lah apa sih wedi mati. Kono wong wedi mati niku lho ya mati, gak wedi mati ya mati. Tapi survei membuktikan sing wedi-wedi niku sing cepet mati biasa. Sampeyan wedi mati, Bu? Cepet. Kenapa harus takut mati? Wong ini doanya sudah ada. Sapa-sapa wong sing maca Allahumma ajirni minan nar 7 kali maghrib, terus malamnya dia mati Pak, dia dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Wis ta lah. Sampeyan koyo gak ngandel ngoten kali kula sampeyan. Ngandel nggih, percaya nggih. Itu kalau dibaca maghrib. Wa idza shallaitas subha, dan apabila kamu salat subuh, fakul kadzalika, dan kamu membaca seperti itu, Allahumma ajirni minan nar. Kalau orang banyak kan Allahumma ajirna minan nar, samalah. Fa innaka imutta min yaumika, maka kamu kalau mati pada hari itu, di siang hari itu, subuh baca 7 kali, kalau mati di siang itu, sore itu, kutibalahu jiwarun minha, kamu ditulis bahwa kamu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca maghrib 7 kali, malamnya mati dijaga sama Allah. Dibaca 7 kali subuh, siangnya dia mati dijaga sama Allah. Terus kenapa masih takut mati? Ada lagunya Bimbo itu begini, pesan Nabi, jadi syuting loh ya, kayak enak tentang mati. Jangan takut mati karena pasti terjadi. Semua insan pasti mati, hanya soal waktu. Nah, itu. Ya Allah. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko bangunan terdekat. Ya Allah, satu lagi. Doa ini topnya doa ini Bapak Ibu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini setelah salat subuh. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Sunni dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap setelah salat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Nah, ini oleh Imam siapa itu? Hasan Al-Banna dijadikan zikir pagi biasanya. Saya mendoakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Artinya ya Allah, ini as'aluka ilman nafi'a, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Bapak Ibu, makanya kalau jenengan lihat ulama temenan ya, uripe niku tenang Pak, karena senjatanya banyak, dongane akeh, dan mereka yakin atas doa itu. Mudah-mudahan dengan ngaji istiqomah ini tidak hanya hafal doanya Pak, tidak hanya bisa mengamalkan, tapi lebih dari itu Allah turunkan keyakinan di hati kita. Sebab saya menek wiritan gak yakin itu, ya berdoa. Yang penting itu yakin. Saya yakin ya Allah dengan doa-doa ini pasti kabul dan pasti kabul. Dan semua doa-doa setelah sholat kemarin itu Pak, yaitu nama doa terapi menghadapi pandemi. Ini yang saya kecewakan kepada pemerintah kita. Lah yo kiai ini, ustadz TKB itu memberikan efek tenang kepada jamaahnya, tapi pemerintahnya selalu memberikan efek gaduh. Seakan-akan mereka paling hebat. Kita ini nurut loh Pak. Indonesia itu nih, pendapatnya Cak Nun, rakyat Indonesia itu nurut Pak. Nurut, kongkon ngini nurut. Kalau ada mereka yang membangkang, itu saking kebacute pemerintah. Wis talah. Nurut. Zaman lagi ya, stay at home, di rumah saja. Nurut, sing penting dicukupi. Kan peraturan karantina kan begitu. Wong manuk dikurung ae dicukupi kok. Niki manuk temenan, manuk sing teng kurungan iku lho. Perlu kula jelasaken, kan ada yang salah paham niku manuk napa Ustaz? Ya manuk temenan niku. Nah iki wong menungso gak dicukupi. Bapak Ibu sekalian, inilah zikir-zikir Rasulullah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya. Dan saya ingatkan kembali, kita masih di dalam hari yang mulia, hari tasyrik. Hari ini hari tasyrik yang pertama sampai dengan hari Jumat asar itu. Lakukan sesuatu yang bermanfaat dan lakukan sesuatu yang menjadikan tambahnya pahala untuk kita semuanya, terutama menghidupkan sunnah. Abu Hurairah Pak, Abu Hurairah itu ceritanya begini, kalau sudah tasyrik begini dia itu ke pasar-pasar. Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi yang paling banyak bawa hadis. An Abi Hurairah. Itu orang miskin Pak, Abu Hurairah itu Pak. Jadi senengannya ke pasar, cari penggawean ke pasar. Kalau sudah hari tasyrik ini, itu ngajak takbiran orang pasar Pak. Ayo takbiran, karena Rasulullah menganjurkan. Jadi nang pasar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kabeh sak pasar nirokno. Nggih monggo mboten iki teng pasar mriku takbiran. Itu saking betapa sahabat-sahabat itu ketika merespon perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu yakin dan begitu semangat. Tapi yo iku Abu Hurairah Pak, nang ini Medina Pak. Nek sampean kira-kira nang pasar Sememi, pasar Moro Seneng, pasar Kendeng ya dikira wong sampel sampean. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.